Tema homili saya malam ini tentang jawaban Maria adalah kegembiraan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kaum muda yang dikasihi Tuhan. Sesuatu yang penting biasanya diulang-ulang, sering diulang, kecuali karena pikun. Yang diulang-ulang tidak selalu karena penting. Injil hari ini adalah contohnya. Lukas bab 1 ayat 26 sampai dengan 38. Adalah sebuah teks yang penting. Bukti bahwa teks ini penting ialah ini. Bahwa selama masa Advent ini, bahkan hanya dalam hitungan 17 hari dalam masa Advent ini, teks Lukas bab 1 ayat 26 sampai dengan 38 dibacakan dalam liturgi gereja sebanyak 3 kali. Pertama, pada hari raya Maria dikandung tanpa noda 8 Desember. Yang kedua dibacakan pada tanggal 20 yang lalu, 3 hari yang lalu. Dan yang ketiga dibacakan pada hari Minggu Advent keempat. 3 kali dibacakan. Itu berarti bahwa teks ini memang sesuatu yang penting untuk kita renungkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perikop Injil hari ini Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 38 memuat pemberitahuan Allah melalui malaikat Gabriel dan jawaban Maria. Keduanya adalah sesuatu yang penting. Pemberitahuan Allah melalui malaikat Gabriel itu penting, dan jawaban Maria atas pemberitahuan Allah itu juga adalah sesuatu yang penting untuk dinyatakan. Tentang pemberitahuan Allah melalui malaikat Gabriel diawali dengan sebuah salam. Dikatakan tadi di ayat 28. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Kata salam bisa diterjemahkan dengan istilah lain, bergembiralah. Itu berarti malaikat Gabriel mengajak Maria untuk bergembira. Karena yang disebut zaman Mesias akan segera datang, akan segera tiba dengan melibatkan pribadi Maria. Zaman Mesias yang segera tiba ini jauh sebelumnya sudah diberitahukan oleh para nabi. Itulah sebabnya para nabi mengajak putri Sion untuk bergembira.
kata Putri Sion itu tidak mengacu kepada Maria, tetapi yang dimaksud dengan Putri Sion adalah mereka yang tinggal di Yerusalem dan mereka yang adalah umat Israel, seperti yang dikatakan dalam bacaan pertama tadi. Ada 3 nabi paling tidak yang mengajak Putri Sion untuk bergembira. Pertama, Nabi Yesaya. Dalam teks Yesaya bab 12 ayat 6, Nabi Yesaya berkata begini, "Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus, Allah Israel, agung di tengah-tengahmu." Nabi Yesaya mengajak Putri Sion untuk bersorak-sorai, untuk bergembira. Kedua, Nabi Sefanya. Dalam kitab Nabi Sefanya bab 3 ayat 14, Nabi Sefanya berkata begini, "Bersorak-sorailah, hai Putri Sion. Bersorak-soraklah, hai Israel." Kemudian nabi yang lain, Nabi Sakaria. Dalam kitab Sakaria bab 9 ayat 9, nabi kecil ini berkata, "Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai Putri Sion. Bersorak-sorailah, hai Putri Yerusalem." Ketiga nabi ini mengajak Putri Sion bergembira, bersorak-sorai. Maka ketiga nabi ini telah menginspirasi seorang teolog Jerman, seorang muda yang pada umur 22 tahun menciptakan syair lagu berjudul "Putri Sion Nyanyilah". Lagu ini diciptakan oleh Friedrich Heinrich Ranke pada tahun 1820 yang ada dalam puji syukur nomor 448, yang dalam masa Advent ini praktis setiap misa lagu ini dinyanyikan. Lagu ini nanti juga akan dinyanyikan di lagu penutup. Puji syukur 448. Putri Sion nyanyilah. Karangan seorang teolog muda asal Jerman yang membantu kita untuk mempersiapkan kedatangan Yesus Sang Mesias dengan hati gembira, dengan sorak-sorai. Baik kalau nanti ketika lagu ini dinyanyikan, kita menyanyikannya dengan gembira. Karena memang sebuah ajakan untuk bergembira atas kedatangan
Yesus yang merajai dunia dan setiap hati. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setelah malaikat Gabriel memberikan salam kepada Maria, lantas malaikat Gabriel menyampaikan berita penting. Berita itu berupa ini, bahwa Maria akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan anak ini akan disebut kudus, anak Allah. Dikatakan di Injil Lukas bab 1 ayat 31 sampai dengan 35. Di ayat 35 dikatakan, sebab anak itu yang akan engkau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Inilah identitas Mesias yang dipersiapkan kedatangannya. Inilah identitas seorang yang lahir dari rahim Maria, yang disebut Yesus. Ia adalah yang kudus, anak Allah. Pada hari Natal besok, kita akan merayakan kelahiran Yesus sebagai anak Allah. Kita akan merayakan Mesias yang kudus, anak Allah. Rasul Petrus sangat mengimani apa yang dikatakan oleh malaikat Gabriel ini, bahwa anak yang akan lahir dari rahim Maria, yang disebut Yesus itu adalah yang kudus, anak Allah. Maka ketika Yesus tampil di depan publik, diikuti oleh banyak orang, namun karena kata-kata Yesus dirasakan keras, maka banyak orang yang mengundurkan diri, tidak lagi ikut Yesus. Melihat bahwa ada banyak orang yang meninggalkan Yesus, Yesus menantang ke-12 muridnya dengan berkata, apakah kamu tidak mau pergi juga? Dicatat oleh penginjil Yohanes bab 6 ayat 67. Di ayat 68, Simon Petrus menjawab, mewakili rekan-rekan yang lain. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Yang dikatakan oleh Petrus persis yang dikatakan oleh malaikat Gabriel kepada Maria sebelum Yesus dikandung dalam rahim Maria. Ini berarti bahwa Petrus mengimani Yesus seperti dikatakan malaikat Gabriel kepada Maria. Itu berarti bahwa Simon Petrus memiliki iman yang kuat, iman yang kokoh, yang tidak gampang diombang-ambingkan oleh orang-orang di sekitarnya. Melihat ada banyak orang yang meninggalkan Yesus, dia tidak terpengaruh.
Karena bagi dia tidak ada pribadi lain yang harus diikuti selain yang namanya Tuhan yang kudus dari Allah. Maka Bapak Ibu, kita pun perlu memelihara iman, merawat iman supaya kokoh seperti dinyatakan oleh Petrus, tidak gampang terpengaruh oleh lingkungan, oleh orang-orang di sekitarnya atau rekan sekerja, rekan pergaulan, dan lain sebagainya. Punya iman yang kokoh. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setelah malaikat Gabriel memberitahukan hal yang penting kepada Maria dan menjelaskan apa yang perlu dia jelaskan, kemudian Maria memberikan tanggapan. Maria memberikan jawaban di ayat terakhir, ayat 38. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Inilah jawaban Maria, seorang yang percaya bahwa apa yang diberitahukan oleh Allah melalui malaikat Gabriel akan terjadi. Dan Maria setuju, Maria bersedia. Maka jawaban Maria itu menunjukkan bahwa Maria setuju untuk melakukan tugas yang Allah percayakan kepadanya, menjadi ibu Mesias, anak Allah yang disebut yang kudus itu. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, pada hari Minggu Advent yang keempat, yang hanya dalam hitungan jam besok akan segera beralih ke hari raya Natal. Kita perlu bersyukur kepada Allah atas anugerah Allah yang dipercayakan kepada Maria untuk menjadi ibu Mesias. Dan kita juga berterima kasih kepada Maria yang bersedia menjadi ibu Yesus, ibu Mesias, ibu sang penebus, ibu sang juru selamat kita. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jawaban Maria di ayat 38 tadi adalah kegembiraan kita. Jika Maria tidak menjawab, jika Maria menolak, maka tidak pernah akan ada yang namanya perayaan Natal. Itu berarti manusia masih tetap tenggelam dalam dosa. Maka sekali lagi kita bersyukur kepada Allah yang telah memilih Maria untuk menjadi ibu Mesias. Dan kita berterima kasih kepada Maria yang telah memberikan jawaban ya kepada rencana dan kehendak Allah. Jawaban Maria adalah kegembiraan kita.